Ya saudara, kembali lagi bersama saya Nofri Afandi, tentunya masih dalam Bincang Sumut mengenai kafe perpustakaan Spirit Books bersama Bang Simon. Bang Simon, tadi bagaimana sih awalnya Bang bisa 500 buku itu terkumpul? Apakah memang dibeli atau ada donasi dari teman-teman? Yang 500 buku itu murni kita beli. Murni dibeli? Iya, kita beli buku baru dan buku-buku bekas. Jadi itu kita kumpulkan saat itu sekitar 500 buku. Dan itu dibuka pada tahun 2006 awalnya Bang? 2006. Nah, ketika pertama awal dibuka, bagaimana antusiasme pengunjung saat itu? Saya ingat hari pertama itu yang datang ngunjungin itu ada beberapa orang dan yang meminjam itu hanya ada satu orang. Hanya satu orang? Satu orang. Itu 2 buku dia pinjam. Itu dari mahasiswa atau bagaimana? Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa dan teman kita sesama pelanggan di Taman Bacaan yang kemarin. Yang di sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, hari kedua, buku yang terpinjam itu, saya tidak ingat persisnya, tapi lonjakannya lumayan besar, lebih dari 30 buku keluar hari itu. Lebih dari 30? Lebih dari 30 buku. Sistem peminjaman bagaimana Bang? Apakah hanya bermodal kepercayaan saja atau ada dikenakan biaya? Peminjaman kita kenakan biaya, ada 2 cara itu. Kita bisa jadi anggota, mendaftar jadi anggota. Member lah gitu. Member gitu. Jadi untuk jadi member kita perlu mendaftar dan ada biaya administrasinya. Cara yang kedua, kita nggak harus jadi anggota. Jadi cukup nitipkan jaminan senilai buku yang dia pinjam. Jadi bukunya kembali, jaminannya kita pulangkan. Uang seperti itu Bang? Iya, uang. Senilai buku itu. Berarti yang setara lah saat itu? Yang setara dengan buku saat itu. Nah, selang satu minggu, saya ingat itu, jumlah pengunjung kita itu meningkat dengan luar biasa. Jadi begitu mereka tahu bahwa di situ ada taman bacaan, di situ ada buku yang bisa dibaca, mereka datang. Apalagi dan yang datang yang di tempat sebelumnya juga berpindah ke sana Bang ya? Sebagian ya, karena banyak buku yang sudah tidak disediakan lagi oleh mereka. Yang paling banyak itu datang ya dari mahasiswa yang jeda kuliah. Maksudnya begini, kuliah jam 10. Keluarnya sedang menunggu jadwal berikutnya. Menunggu jadwal berikutnya. Jadi kita kan ada konsep namanya baca di tempat, dan kebetulan ruangan kita cukup bagus untuk istirahat saat itu. Jadi ada, karena bekas warnet, jadi ada bilik-biliknya gitu. Jadi mereka bawa buku, bawa makanan, istirahat. Ada bantalnya juga. Oh, disediakan di situ Pak? Saat itu. Jadi sebenarnya peninggalan dari warnetnya dulu. Jadi kita manfaatkan aja. Berarti untuk awalnya antusiasme dari pengunjung saat itu baik ya Bang ya? Sangat baik. Memang saat itu minat baca masih sangat tinggi. Nah, bagaimana awalnya Bang mempromosikan Spirit Books ini? Pertama itu ya dari mulut ke mulut, dari kawan-kawan yang sudah menjadi anggota. Kemudian kita buat program yang namanya Member Get Member. Jadi setiap orang yang mendaftar itu kita berikan semacam voucher-voucher untuk meminjam. Nah, jadi kalau mereka membawa teman untuk mendaftar, mereka akan dapatkan voucher yang sama untuk. Berarti ada keuntungan bagi mereka yang bisa membawa teman ya. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan sampai saat ini apakah Abang mengelola sendiri atau masih ada teman-teman yang lain dari awal yang juga ikut mengelola? Sekarang. Sekarang saya cuma sendiri. Sendiri. Awalnya saat pertama kali dibuka itu berapa pengelola Bang? Yang ikut membantu saat itu kalau di awal itu lebih dari 4 orang ya. Lebih dari 4 orang? Lebih dari 4 orang, tapi itu teman-teman. Teman-teman. Bukan jadi karyawan saat itu. Kemudian kita sempat memiliki lebih dari 7 orang karyawan. Sempat banyak ya, karena sempat banyak. Untuk mengantisipasi banyaknya pengunjung saat itu Bang ya? Iya, ditambah kita sempat juga buka beberapa cabang dulunya. Oh, dulu sempat ada cabang? Dan kalau boleh tahu Bang, itu kan awalnya tempat Spirit Books ini adalah di tempat yang Abang bilang yang sudah di-over kontrak. Iya. Apakah masih sampai saat ini itu menjadi tempat awal sampai sekarang? Tidak, kita di situ hanya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan? Setelah itu 2 bulan. Bagaimana Bang? Setelah itu kita pindah karena pemilik gedung tidak mengizinkan kita lagi di situ. Sekarang kita beralamat di Jalan Jamin Ginting, Komplek Pamen nomor 24. Komplek Pamen Jalan Jamin Ginting nomor 24. Iya. Dan itu adalah tempat kedua yang sampai saat ini masih. Sampai saat ini kita masih di situ. Kita sudah di situ selama sekitar 12 tahun. Nah, ini kan
konsep yang Abang pakai adalah konsep perpustakaan dengan tempat ngopi. Bagaimana awalnya Abang bisa berinisiatif untuk menambahkan tempat kopi ini? Jadi begini, minat baca saat ini kan sangat menurun ya. Jadi pengunjung di tempat kita itu mulai sangat menurun. Semakin berkurang sangat dari menurun. awal dibuka ya Bang? Jadi kita buat program apapun tidak bisa juga meningkatkan jumlah pengunjung. Nah, beberapa teman yang suka ngopi, yang biasanya ngopi sama dengan saya, ngasih saran, Bang, coba buatlah tambahan usaha, kayak gitu. Saya berpikir, apa ya usaha yang bisa disandingkan dan bisa mensupport buku ini? Karena saya nggak bisa lepas dari buku. Saya pikir, kopi kayaknya cocok disandingkan dengan bisa berpikiran buku. untuk membuat tempat kopi. Iya, begitu. Tetap awalnya membuka tempat buku, saran dari teman-teman. Untuk buka tempat ngopi, tetap saran dari teman-teman. Tetap jadi ya. iya, gitu. Baik, kita harus jeda sejenak Bang Simon. Ya saudara, kita masih banyak perbincangan kita mengenai tempat buku dan juga tempat ngopi ini, yaitu kafe perpustakaan. Dan masih bersama Bang Simon setelah jeda yang berikut ini, tetap di Bincang Sumut.